Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you guys are in a good condition ya. Last week we have review about making inference. You did some exercise about making inference, and today we will learn about a new topic, which is building a powerful vocabulary. Nah, untuk topik building a powerful vocabulary ini, kita akan bagi ke dalam dua pertemuan. Di minggu ini kita akan bahas building a powerful vocabulary using context. And then next week we are going to learn building a powerful vocabulary using pronoun and synonym. Okay, let's start. Okay, we have listening, speaking, reading, and writing. Apa hubungannya dengan building a powerful vocabulary? Tentu saja, to be able to master 4 skills in English, we should have a lot of vocabularies ya. Nah, listening untuk apa? The words we understand when we hear the audio, when we hear the person talking, that's listening. And then for speaking, it's the word we use when we talk. And for reading, that's the word we understand when we read. And then for writing, that's the word we use when we write. Jadi, kenapa kita harus tahu vocabulary sebanyak-banyaknya supaya bisa mastering 4 skills in English. Bisa dalam bentuk listening, supaya kita memahami apa yang orang lain bicarakan, juga master in speaking, supaya kita dapat berbicara, dapat mengutarakan opini kita. Tentu saja juga sama halnya dengan reading, supaya kita bisa memahami teks atau bacaan yang kita baca. Dan yang terakhir, writing, supaya kita bisa menuliskan kembali, mengutarakan opini kita secara tulisan ya, dalam bentuk tulisan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau untuk building a powerful vocabulary ini kita bagi ke dalam dua pertemuan. Di pertemuan ini kita akan bahas building a powerful vocabulary using context. Ketika kalian menemukan kata yang tidak kalian pahami, itu dalam satu teks ya, misalnya nih lagi baca teks bahasa Inggris terus ketemu kata atau vocabulary yang sulit. Nah, itu tidak dilewat begitu saja, tapi dilingkari, kemudian lihat sekelilingnya, lihat kata-kata yang ada di sekeliling si kata yang sulit tersebut dalam 1 atau 2 kalimat di sekitarnya, diperhatikan dan tebak artinya berdasarkan konteks tadi. Itu bagaimana cara kita menebak arti satu kata dari konteks. Nah, untuk using context ini, building a powerful vocabulary using context, ini kita ada 7 poin yang akan dibahas, mulai dari definition, experience, contrast, inference, borrow from another language, repetition, and overlapping words. Nah, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu di sini salah satu contoh building a powerful vocabulary using context. Oke, jadi di sini ada satu kalimat. Unlike Virginia, who never talked much at all, Stella was a garrulous sort, with more to say than most of us wanted to hear. Kata yang saya bold di sini adalah garrulous. Anyone knows what is garrulous? Pasti baru mendengar kata garrulous ya. Nah, kita lihat kata-kata yang ada di sekelilingnya. Kita lihat di sini.
Unlike Virginia, tidak seperti Virginia, who never talk much at all, katanya, yang gak pernah ngomong sedikit pun. Nah, Stella was a girlish sort, with more to say than most of us wanted to hear. Jadi di sini kita dapat clue mengenai arti kata garrulous. Ini pertama dari who never talk much, kemudian garrulous itu katanya with more to say than most of us wanted to hear. Nah, jadi di sini kita menebak satu kata vocabulary garrulous ini dari konteks kalimat yang berupa kontras atau antonim di sini ya, never talk much at all, dan di sini bentuk definisi atau sinonim. Nah, jadi kita tahu apa itu garrulous. Garrulous itu adalah having the habit of talking a lot, especially things that are not important. Jadi seperti cerewet ya. Itu bagaimana cara kita mencari tahu arti kata dari konteks yang ada di kalimat. Okay, next let's move to the first point. Untuk using konteks ini, seperti yang barusan saya jelaskan di sini, bisa dilihat dari kontras dan definisi ya. Nah, kita pertama akan bahas mengenai definisinya. Definisi di sini maksudnya adalah kita melihat di dalam kalimat tersebut itu ada definisi dari kata yang kita tidak pahami atau dari vocabulary yang tidak kita pahami. Misalnya di sini ada kalimat seperti ini. His sexing style made for difficult reading. That is, he compressed so much information into a few words that it was difficult to get the full meaning. Kan kita lihat nih aja udah pusing duluan ya, mana ada kata yang tidak dipahami nih. Ada vocabulary succinct yang kita tidak tahu artinya apa. Tapi itu kita bisa ketahui artinya dengan menebak berdasarkan konteks kalimat tadi. Konteks di sini yang kita gunakan adalah definisi. Dari mana kita tahu definisi? Ini ada signal words-nya. Ada kata that is, yaitu berarti yaitu di sini refer to this word succinct. Apa itu succinct? Succinct adalah he compressed so much information into a few words that it was difficult to get the full meaning. Compress, mempersingkat. Jadi apa itu succinct? Succinct adalah said in a clear and short way, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai ringkas. Tuh, barusan kalian sudah menebak kata succinct dari definisi kata succinct ini yang ternyata ada dalam kalimatnya. Tahu dari mana? Ini tadi. Ada signal word that is. Ya. Okay, and then the second one is experience. Experience kalian tahu pasti pengalaman ya. Nah, di sini ada satu kalimat lagi. Kalimatnya itu berbunyi, we walk warily across the ice-covered sidewalk. Walk tentu saja pernah mendengar, across mendengar, ice cover mendengar, sidewalk mendengar. Tapi mungkin warily ini baru pertama kali dengar dan kita tidak tahu apa itu artinya warily. Nah, menebak berdasarkan menebak vocabulary, arti vocabulary menggunakan konteks yang berdasarkan pengalaman atau experience, itu either from an experience of ourselves or the one that we imagine. It can be both of that ya. Jadi untuk experience ini kita bisa nembak vocabulary-nya berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami, juga berdasarkan pengalaman yang kita imajinasikan, atau misalnya kita pernah lihat atau kita pernah tahu.
Nah, jadi di sini warily kami berjalan warily across the ice-covered sidewalk. Ini berjalan di jalan yang diselimuti es. Kalau kita lihat di film-film nih yang ada salju, itu kalau jalan pasti licin. Atau pengalaman kita misalnya pernah main ice skating, itu kan di atas es juga pasti licin. Nah, berarti we walk warily itu berkaitan dengan bagaimana cara kita berjalan di atas es. Bagaimana caranya? Apakah lari? Apakah terburu-buru? Tidak ya, kalau kita berjalan di atas es atau bahkan jalan di atas yang ada genangan air, itu kita berjalannya berhati-hati. Nah, jadi warily ini kita bisa menebak arti warily itu berdasarkan konteks experience, yaitu in a way that is wary ya, atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai berhati-hati. That's the experience. And then the next one, contrast. Nah, ini kontras ya. Biasanya untuk kontras ini signal by kata but, kemudian not, kemudian although, dan juga antonim. Kita lihat di sini kalimatnya, the troops fought to the end rather than capitulate. Apa itu capitulate? Mungkin kalau troops ini sering mendengar ya dari game. Kemudian fought itu berasal dari kata fight, sering mendengar juga to the end rather than capitulate. Kalau diartikan nih, pasukan memilih untuk terus bertarung daripada capitulate. Nah, kalau ada daripada berarti kan kontras ya, kebalikan. Kira-kira apa itu capitulate? Okay, that's right. Capitulate itu to accept military defeat, atau kita ketahui artinya dengan lebih singkat sebagai menyerah. Jadi arti di sini pasukan lebih memilih untuk bertarung daripada menyerah. Oke, kita barusan sudah menebak arti capitulate based on the context, which is contrast ya, menggunakan kontras. And then the next one, inference. Nah, untuk inference ini contohnya ada, the medicine seemed to ameliorate her condition and soon she was feeling better. Nah, kalau inference ini itu based on sufficient clues that lead to educated guess ya. Seperti di sini, kalau kita lihat, ini hanya satu kata yang kita tidak pahami, yaitu ameliorate. Tapi di sini ada kata medicine, seem, her condition, and soon she was feeling better. Ini kita akan membuat guess berdasarkan konteks inference-nya. Obat itu sepertinya bla 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 kondisinya, dan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat, dia merasa lebih baik, lebih enakan. Nah, karena minum obat kemudian merasa lebih enakan, berarti ameliorate itu adalah kata yang berhubungan dengan obat dan membuat lebih enakan. Apa itu artinya? Artinya adalah menyembuhkan. Itu guessing the context, guessing the vocabulary based on context of inference ya. Itu kalau inference dia tersirat, kita membuat educated guess based on sufficient clue ya. Okay, and the next one is borrow from another language. Nah, ini juga sering ya menggunakan kata serapan. Contohnya di sini ada the instructor augmented his regular salary by tutoring privately. Nah, kalau misal kita punya
kelebihan, yaitu mengetahui berbagai macam bahasa. Ini bisa menjadi salah satu kelebihan yang kita miliki ya untuk memahami vocabulary, karena ternyata sama seperti bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga ada beberapa kata serapan yang digunakan yang berasal dari bahasa lain. Contohnya di sini ada augmented, ini berasal dari kata augmenter, bahasa Prancis ya, juga augmenter. I don't know how to pronounce it in that language. Itu berasal dari kata bahasa Prancis dan bahasa Itali. Nah, ternyata augmented ini diserap ke dalam bahasa Inggris. Bagaimana kalau misalnya kita sudah tahu augmented dalam bahasa Italia atau dalam bahasa Prancis adalah artinya increase atau menambahkan, itu bisa dengan mudah menebak ya di sini maksud augmentednya itu apa. Tapi kalaupun kita tidak tahu nih, kita nggak tahu arti augmented dalam bahasa lain, karena kita tidak tahu bahwa itu kata serapan, we can just guess the meaning tadi using context. Ini bisa dilihat di kalimatnya, the instructor augmented his regular salary by tutoring privately. Ini kan instrukturnya nih, dia bla 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 gajinya dengan cara melakukan pembelajaran secara private. Ini udah ngomongin gaji, kemudian dia juga bikin kelas private. Berarti augmented di sini berhubungan dengan tadi regular salary and by tutoring privately. Apa itu augmented? Augmented itu increasing atau menambah. Jadi instrukturnya menambahkan gajinya dengan cara membuka kelas private. Okay, and then the next one is repetition. Nah, jadi dalam teks itu dalam satu kalimat, kalau ada kata yang kita tidak ketahui artinya, itu biasanya juga ada bentuk repetitionnya atau pengulangan. Seperti di kalimat ini contohnya, misalnya kalian tidak tahu arti postgraduate itu apa, kemudian melihat di dalam kalimat ini ada I shall take a postgraduate course the fall after I graduate. Saya harus mengikuti bla 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 setelah saya lulus. Ini karena ada kata graduate, kemudian ada kata post. Ini kan repetition, berarti pengulangan ya, pengulangan dari kata graduate. Nah, postgraduate di sini artinya tentu saja sekolah setelah graduate gitu. Jadi bisa dilihat nanti apakah ada pengulangan atau tidak. Itu bisa membantu kita untuk guessing the meaning of the vocabulary. Okay, and then the last one is overlapping words. Nah, ini untuk overlapping words itu biasanya adjective that have similar meaning and usually in pair ya. Jadi ada kata sifat yang digunakan dan itu dia biasanya have similar meaning atau bentuk sinonimnya, kemudian digunakan dua-duanya seperti dalam kalimat ini. She was very gregarious and friendly at the same time. Apa itu gregarious? Kita baru mendengar gregarious. Nah, gregarious ini sebenarnya artinya sama saja dengan friendly atau sociable, jadi suka berteman. Nah, ini berarti dia overlapping ya, karena sudah ada friendly tapi ada gregarious juga. Ini memiliki makna yang sama keduanya. Barusan kita menebak arti kata gregarious berdasarkan konteks dari overlapping words ya. Okay, so that's all. Tadi berdasarkan konteks, building powerful vocabulary itu bisa dilihat dari definisi, kemudian dari experience atau pengalaman, kemudian dari contrast, kemudian inference, and then borrow from another language, repetition, and then the last one, overlapping words. Nah, ini semua itu bisa membantu kita memahami
reading passage atau reading text ketika kalian sedang melaksanakan tes reading misalnya ya. Nah, ini sangat membantu untuk menebak kata yang tidak kita ketahui artinya, dan juga sebenarnya secara tidak langsung menambah jumlah vocabulary kita ya, dengan cara tadi guessing from the context. Nah, now let's see the exercise. Di sini ada exercise. Saya punya kata watch, cake, night, house, and sister. Ini kita akan lengkapi kalimat yang di sampingnya. Okay, first sentence. Last week was Henry's birthday. He was 21 years old. His girlfriend bought him a new blah blah blah. Nah, di sini kalimatnya teman perempuannya membelikan dia bla 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 yang baru. Apakah sister mungkin baru dan bisa dibeli? Tidak ya. House mungkin, tapi apakah girlfriend itu membelikan house? Itu tidak mungkin. Kemudian night juga tidak mungkin. Cake mungkin, tapi kalau new cake sepertinya tidak ada pengucapan new cake ya, karena cake biasanya kan langsung habis ya. Kalaupun ada, itu biasanya disebutkan another cake. Nah, ternyata watch, jam, ini yang paling mungkin. Karena bisa saja kan si Henry ini sudah memiliki jam, kemudian dibelikan lagi hadiahnya, yaitu jam yang baru. Okay, so his girlfriend bought him a new watch. His brother and, nah ini bentuk yang tadi seperti overlapping words. Ini sudah ada brother and sister gave him a party. Henry's mother made a special chocolate birthday blah blah blah, and all of Henry's good friends came to his blah blah blah. Okay, Henry ibunya membuatkan dia coklat special chocolate birthday blah blah blah. Itu jawabannya pasti cake ya. Kita tahu karena kalau ulang tahun kemudian dibikinkan sesuatu yang spesial rasa coklat, itu pasti kue. Ini berarti kita menebak guessing the context from the experience ya. And then all of Henry's good friends came to his house. They danced all night and really enjoy his birthday. Yang ini juga sama, they dance all night, itu kita bisa guess the context, guess the vocabulary using context, yaitu experience ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalian ketika membaca satu passage atau satu teks atau buku misalnya dalam bahasa Inggris, kemudian ada vocabulary yang kalian tidak pahami, itu jangan cepat menyerah atau jangan langsung buka kamus, tapi coba untuk guess the meaning from the context. Bagaimana caranya tadi? Kita bisa lihat dari bentuk definisinya, kemudian experience, bisa juga dari contrast, inference, and then borrow from another language, repetition, and overlapping words. Okay, so that's all for the explanation about building a powerful vocabulary using context. Next week we are going to continue the topic building a powerful vocabulary using pronoun and synonym. Nah, sekarang let's go back to eNotes. I have posted an exercise there. Please do the exercise, and the deadline is today around 7 p.m. yeah, if I'm not mistaken. So good luck everyone. If you have any questions, you may ask your question on our WhatsApp group ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.